Tak disangka majikan lumpuh bertahun-tahun. Asal Rusia berhasil disembuhkan oleh TKW Jawa Barat hanya dengan sekali pengobatan. Kisah yang sangat menggetarkan seluruh ahli medis di Rusia. Tak ada yang menyangka bahwa sosok perempuan sederhana yang tiap pagi menyapu halaman dan menjemur pakaian di belakang rumah majikannya akan menjadi perbincangan seantero Rusia. Wajahnya tidak asing bagi tetangga sekitar, bersahaja, selalu tersenyum meski tubuhnya lelah. Namanya Yayah. Bagi warga Indonesia, mungkin nama itu biasa saja. Tapi di kota kecil bernama Tver, Rusia, nama Yayah mendadak menjadi simbol harapan dan keajaiban. Media lokal menulisnya dalam huruf kapital, Yayah, lengkap dengan foto buram dari ponsel sang putri majikan, yang menangkap momen penuh air mata. Saat seorang pria yang lumpuh bertahun-tahun, tiba-tiba mampu menggerakkan kakinya, hanya setelah satu sesi pijatan dari tangan mungil Yayah. Kehebohan ini bukanlah hasil dari trik atau pertunjukan sulap. Ini benar-benar terjadi, bukan di rumah sakit besar atau ruang terapi mahal, melainkan di sebuah ruang tamu sederhana, dengan karpet lama dan lampu gantung yang sudah redup. Sebuah pijatan dilakukan dengan penuh ketulusan dan keyakinan, mengubah nasib seseorang yang sebelumnya sudah kehilangan harapan. Bahkan para dokter pun geleng-geleng kepala. Bagaimana mungkin seorang asisten rumah tangga yang tidak memiliki latar belakang medis bisa melakukan apa yang tidak berhasil dilakukan puluhan tenaga ahli selama bertahun-tahun. Yayah berasal dari sebuah desa kecil di Subang, Jawa Barat. Anak keempat dari 7 bersaudara, ia tumbuh dalam keluarga petani yang hidup pas-pasan. Sejak kecil, ia sudah terbiasa membantu ibunya memijat orang kampung yang datang dengan keluhan pegal, keseleo, atau encok. "Urutlah ya, tanganku nggak kuat lagi," begitu kata ibunya saat lelah. Dari situlah, secara tidak langsung, Yayah mulai belajar memahami tubuh manusia. Bukan dengan buku atau anatomi, melainkan dengan kepekaan rasa. Ia bisa merasakan bagian mana yang kaku, bagian mana yang butuh tekanan, dan bagian mana yang harus disentuh dengan lembut. Bertahun-tahun kemudian, setelah menikah dan memiliki 2 anak, keadaan ekonomi memaksa Yayah untuk bekerja ke luar negeri. Pilihannya jatuh pada Rusia, negara yang asing di telinga, tapi menawarkan gaji yang cukup untuk menghidupi keluarganya. Ia pun menjadi TKI dan bekerja sebagai pembantu rumah tangga di keluarga Mikhail, seorang pengusaha logistik yang mengalami kelumpuhan setelah kecelakaan tragis 5 tahun lalu. Meski hidup di negeri jauh dengan musim dingin menusuk, Yayah menjalaninya dengan sabar. "Yang penting anak-anak sekolah. Saya bisa tahan lapar asal mereka makan," katanya saat diwawancarai oleh media Rusia, matanya berkaca-kaca. Mikhail dulunya adalah pria tangguh, berkarisma, dan dikenal tegas dalam bisnis. Namun sejak kecelakaan mobil yang menghancurkan tulang belakangnya, ia kehilangan segalanya, mobilitas, usaha, dan semangat hidup. Ia tidak bisa berdiri, apalagi berjalan. Setiap hari ia hanya duduk di kursi roda, menatap kosong ke jendela yang menghadap taman beku. "Aku sudah menerima nasibku, Tuhan sudah ambil kakiku." Begitu ucapnya suatu pagi saat Yayah tengah membersihkan lantai. Yayah mendengar kalimat itu sambil menggenggam kain pel. Dadanya sesak. Ada nada putus asa dalam suara majikannya yang membuatnya ikut sedih. Ia tahu betul seperti apa rasanya kehilangan harapan. Di masa mudanya, ia pernah menyaksikan ayahnya yang lumpuh setelah jatuh dari pohon kelapa, lalu perlahan sembuh setelah dirawat ibunya dengan pijatan dan ramuan rempah kampung. Ingatan itu muncul seperti kilasan cahaya. Dan entah kenapa, pagi itu juga, Yayah merasa dorongan kuat dalam hatinya. Sebuah keyakinan yang selama ini tidak ia hiraukan. Di sela-sela pekerjaannya, Yayah mulai memperhatikan kondisi Mikhail lebih teliti.
Ia perhatikan posisi kaki yang kaku, tangan yang kadang gemetar, dan wajahnya yang sering tampak nyeri saat bergerak sedikit. Ia tahu bahwa kondisi itu sudah lama. Obat-obatan hanya mengurangi rasa sakit, tapi tidak menyembuhkan. Setiap hari, dokter datang dan pergi. Terapi dilakukan berkali-kali, namun hasilnya nihil. Suatu sore, saat ia menyajikan teh herbal untuk Mikhail, Yayah memberanikan diri untuk berbicara. "Pak, maaf, saya cuma mau tanya. Apa Bapak pernah coba pijat tradisional?" Katanya pelan, dengan bahasa Rusia yang terbata-bata. Mikhail menatapnya tanpa ekspresi. "Pijat yang seperti di spa?" tanyanya dengan nada skeptis. Yayah menggeleng. "Bukan, ini beda. Di kampung saya banyak yang sembuh karena pijat. Bukan dari alat, tapi dari tangan. Saya dulu bantu ibu saya memijat orang kampung," katanya sambil menunduk. Khawatir ditertawakan, tapi Mikhail justru terdiam lama. Lalu, ia menatap Yayah dengan mata yang letih. "Silakan. Aku sudah tidak punya apa-apa lagi untuk hilang," jawabnya datar, seolah menyerahkan nasib pada apapun yang masih mungkin. Hari itu menjadi awal dari kisah yang akan mengubah hidup mereka. Dengan tangan yang sudah lelah karena pekerjaan rumah, Yayah mengambil selembar sarung kecil yang selalu ia bawa sejak dari Indonesia. Ia memintal doa dalam hati, menyentuh kaki majikannya dengan penuh kehati-hatian. Ia tidak langsung menekan, tapi meraba dulu titik-titik yang menurutnya terasa mati. Ia seperti mendengar suara ibunya dalam pikirannya. "Kalau kamu mau bantu orang, jangan cuma pakai tenaga. Pakai hati, pakai doa." Maka, itulah yang ia lakukan. Selama hampir 40 menit, ruangan itu senyap. Tidak ada suara musik. Tidak ada peralatan canggih, hanya ada pijatan pelan, suara napas tertahan, dan getaran harapan yang menggantung di udara. Kadang Mikhail mengerang pelan, menahan sakit, tapi ia tidak menghentikan Yayah. "Teruskan," katanya lirih saat jari-jari Yayah menekan titik saraf di bagian lutut. Dan tiba-tiba, sebuah keajaiban kecil muncul. Mikhail mengangkat kepala dan berkata, "Aku rasa kakiku hangat." Yayah terhenti, matanya membesar. "Apa Pak, hangat?" tanyanya gugup. "Iya, hangat dan berdenyut," bisik Mikhail dengan suara tercekat. Dalam diam, Yayah menggenggam lebih erat kakinya. "Ya Allah, beneran," bisiknya dalam bahasa Sunda. Air matanya jatuh begitu saja. Yayah bukan terapis profesional. Ia tak pernah sekolah pijat, tak pernah memegang sertifikat atau pelatihan resmi. Tapi ia punya sesuatu yang lebih dalam, keyakinan dan kasih. Sebelum mulai memijat Mikhail, ia mengambil air wudhu seperti kebiasaannya di kampung, lalu melipat lengan bajunya dan duduk bersila di samping kursi roda sang majikan. Di tangan kirinya, ia genggam kain sarung tua peninggalan ibunya, yang selalu ia bawa setiap kali merasa rindu rumah. Kain itu bukan sembarangan. Ini warisan ibu, bukan cuma buat lap, tapi jadi semacam jimat penyemangat, gumamnya lirih dalam bahasa Sunda. Saat tangan Yayah mulai menyentuh kaki Mikhail, ia memejamkan mata dan berdoa dalam hati. "Ya Allah, saya nggak tahu ini bakal berhasil atau tidak, tapi saya niat bantu. Kalau memang ada jalannya, tolong lancarkan." Ia mulai menekan bagian betis dengan lembut, menggunakan jari-jari yang sudah terbiasa menggenggam cangkul, mencuci pakaian, dan mengangkat ember air. Sentuhan itu bukan hanya gerakan otot, tapi penuh empati. Dalam budaya Jawa Barat, khususnya di pedesaan, pijat bukan hanya urusan teknis, tapi juga ikatan batin. Ada komunikasi diam antara tangan dan tubuh, antara rasa sakit dan keinginan sembuh. Mikhail pada awalnya diam saja. Wajahnya datar, seperti biasa. Namun setelah beberapa menit, ia mulai mengernyit. Otot di sekitar pipinya menegang. Itu sakit," katanya pelan, hampir seperti bisikan. Yayah langsung mengendurkan tekanannya.
Maaf Pak, saya pelanin ya, tapi Mikhail malah menggeleng. Lanjutkan, aku merasa sesuatu, katanya dengan mata yang tiba-tiba terbuka sedikit lebih lebar. Bagi Yayah, itu adalah pertanda. Ia menyesuaikan tekanan tangannya, menyisir setiap ruas otot dengan urutan yang pernah ia pelajari dari ibunya. Urut dari bawah ke atas, dari luar ke dalam. Setiap kali ia menekan, ia seolah bisa merasakan arus yang mulai bergerak di dalam kaki Mikhail. Dan itulah yang membuatnya terus maju. Waktu berjalan pelan, di luar jendela salju mulai turun. Lampu ruang tamu berpendar lembut, membuat suasana semakin sakral. Yayah tak bicara banyak, hanya sesekali bertanya, "Sakit Pak?" Dan dijawab dengan anggukan atau gelengan lemah. Yang lainnya hanya keheningan. Tapi keheningan itu justru terasa penuh makna. Seperti dua jiwa sedang saling berkomunikasi tanpa kata. Yayah tahu betul, dalam dunia pijat kampungnya, keberhasilan tidak ditentukan dari teknik, tapi dari ketulusan. Dan malam itu, ia memberikan seluruh hatinya dalam setiap sentuhan. Tiba-tiba, sekitar menit ke-40, sesuatu yang tak terduga terjadi. Saat Yayah menekan titik saraf di bagian tengah telapak kaki Mikhail, pria itu terkejut dan mengangkat kepalanya. "Aku rasa kakiku hangat," ucapnya, suaranya bergetar, penuh heran. Yayah menghentikan gerakannya. "Hangat, di mana Pak?" tanyanya. "Gugup. Di kaki kanan, seperti ada aliran darah. Seperti dialiri listrik kecil." Mata Mikhail membelalak. Ia menatap Yayah seolah tak percaya. "Aku sudah 5 tahun tidak merasa apa-apa di bagian itu. Bahkan dokter bilang sistem sarafku sudah mati," katanya nyaris berbisik. Yayah merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia mengulang tekanan perlahan di titik itu, mencoba memastikan bukan sugesti sesaat. "Pak, coba Bapak rasakan. Bisa digerakkan?" tanyanya pelan. Mikhail diam sesaat, lalu jari-jari kakinya bergerak, perlahan, hanya sedikit. Tapi cukup untuk membuat detak jantung Yayah berdebar kencang. "Astaga," ucap Mikhail dengan suara tercekat. Aku bisa gerak." Ia menunduk melihat kakinya sendiri, seolah tak percaya pada tubuhnya sendiri. Dan di detik yang sama, air mata menetes dari kedua matanya. Bukan karena sakit, tapi karena harapan yang kembali. Yayah menutup mulutnya, matanya juga berkaca-kaca. Ia hampir tak percaya pada apa yang baru saja ia saksikan. "Ya Allah, beneran bisa gerak," katanya sambil mengusap keringat dari kening. Ia lalu menoleh ke arah Mikhail, yang masih menatap kakinya dengan ekspresi takjub. "Saya coba lagi ya Pak," tanyanya. Kali ini, dengan tangan lebih tenang, ia melanjutkan urutan pada kaki kiri. Meski tak secepat respon kaki kanan, Mikhail mengaku merasakan sensasi yang sama. "Seperti panas dan geli, tapi menyenangkan. Seperti tubuhku hidup kembali," katanya lirih. Di luar pintu, diam-diam Katia, anak perempuan Mikhail yang berumur 30-an, berdiri terpaku. Ia menyaksikan semuanya. Sejak ayahnya lumpuh, Katia menjadi sosok paling keras dan skeptis. Ia tidak pernah percaya pada pengobatan alternatif, tapi malam itu ia menangis dalam diam. "Ayahku, dia bergerak," katanya perlahan dalam bahasa Rusia. Ia berlari masuk dan langsung memeluk sang ayah, lalu beralih memeluk Yayah dengan tubuh gemetar. "Apa yang kamu lakukan? Kamu seperti penyihir baik dalam dongeng," katanya dengan mata berbinar. Yayah hanya menunduk. Ia tidak tahu harus berkata apa. Bahasa Rusianya pun masih terbatas, dan suasana emosional itu membuatnya sulit menjawab. "Saya bukan siapa-siapa, Nona. Saya cuma orang kampung, cuma niat bantu," katanya dalam bahasa Indonesia yang pelan. Tapi Katia tidak peduli dengan bahasa. Ia melihat keajaiban dengan mata kepala sendiri. Malam itu, keluarga Mikhail memanggil seluruh anggota keluarga yang tinggal di dekat sana.
Dalam waktu 1 jam, ruang tamu penuh oleh orang-orang yang menyaksikan Mikhail menggerakkan kakinya dengan terbata tapi nyata. Beberapa dari mereka menangis, beberapa lainnya langsung merekam dengan ponsel. Tak lama video itu tersebar di media sosial Rusia. Komentar membanjiri, apakah ini nyata? Siapa wanita itu? Kenapa bisa terjadi hal seperti ini? Bahkan media lokal datang keesokan harinya. Keesokan paginya, headline berita berbunyi, TKI asal Indonesia sembuhkan orang lumpuh, sekali pijatan, harapan hidup kembali. Bagi Yayah, semua ini terasa seperti mimpi. Ia tidak menyangka tangan yang selama ini dipakai untuk menyikat kamar mandi, menyapu halaman, dan mencuci baju, justru menjadi alat Tuhan untuk menyentuh kehidupan orang lain. Sore itu, setelah semua keluarga Mikhail pulang dan suasana rumah kembali tenang, Yayah duduk sendiri di dapur, memegang cangkir teh yang sudah dingin. Ia belum sepenuhnya mengerti apa yang baru saja terjadi. Kepalanya penuh, antara kagum, takut, dan bingung. Di depan kompor tua, ia menatap lantai seperti mencari jawaban. Tiba-tiba, Katya datang dan duduk di sebelahnya. "Kenapa kamu tidak bilang sejak dulu kalau kamu bisa menyembuhkan?" tanyanya dalam bahasa Rusia yang pelan. Yayah hanya menoleh sebentar lalu menunduk. Saya nggak tahu bisa menyembuhkan, Nona. Saya cuma mau bantu. Di kampung saya, pijat itu biasa, jawabnya terbata dengan logat khas Indonesia. Katya menatapnya dalam diam. Biasa? Ini tidak biasa, Yayah. Ini luar biasa. Ayahku belum pernah tersenyum seperti tadi sejak kecelakaan itu. Ia menggenggam tangan Yayah erat, lalu menatap matanya. Kamu bukan sekadar pembantu. Kamu membawa sesuatu yang tidak kami punya di sini. Sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang. Yayah hanya menelan ludah, mencoba menguasai perasaan. Dalam hatinya, ia justru merasa takut. Takut dianggap penyihir. Takut diminta hal-hal yang tak bisa ia lakukan lagi. Tapi di sisi lain, ada perasaan haru yang sulit diungkapkan. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia merasa kehadirannya di negeri orang benar-benar berarti. Dalam waktu kurang dari 2 hari, berita tentang Yayah tersebar kemana-mana. Wartawan datang silih berganti. Mikrofon, kamera, dan lampu kilat mendadak memenuhi rumah tempat ia bekerja. Sebuah berita utama muncul di salah satu media Rusia ternama dengan judul mencolok, "Tangan Emas dari Jawa Barat." Wawancara dilakukan di ruang tamu, dengan Mikhail duduk di kursi rodanya yang kini lebih sering ia dorong sendiri ke sana kemari. Meski dengan tertatih, "Aku tak pernah percaya hal seperti ini, tapi lihatlah. Aku bisa merasakan kakiku sekarang," kata Mikhail dalam wawancara itu. Dan semua ini karena satu hal, kasih sayang tulus dari seorang wanita Indonesia. Yayah sendiri masih merasa asing dengan sorotan itu. Saat diajak bicara oleh jurnalis, ia hanya menjawab pendek, "Saya cuma TKI, Pak. Saya nggak tahu kenapa bisa begini. Saya cuma niat bantu," ujarnya dalam bahasa campuran Indonesia dan sedikit Rusia. Katya sering menjadi penerjemah dadakan. Warga sekitar ikut datang, beberapa membawa bunga, yang lain datang hanya untuk melihat wanita yang menyembuhkan tanpa alat. Di satu sisi, Yayah merasa bersyukur. Tapi di sisi lain, ia rindu kesunyian dapur dan rutinitas menyapu halaman pagi-pagi. Di tengah sorotan, ia tetap merasa kecil, tetap merasa seperti Yayah yang sama, anak petani dari Subang. Dokter pribadi Mikhail akhirnya diminta hadir untuk memeriksa ulang kondisi sang pasien. Namanya Dr. Ivanov, seorang neurolog terkenal di Moskow. Dengan alat-alat lengkap, ia melakukan observasi menyeluruh selama 2 jam. Hasilnya, secara medis, mustahil ada perubahan drastis dalam waktu 24 jam pada pasien dengan riwayat cedera tulang belakang separah ini, katanya saat konferensi pers. Tapi faktanya, fungsi motorik bawah Pak Mikhail mulai kembali.
kami tidak bisa menyangkal bahwa sesuatu yang luar biasa telah terjadi. Para jurnalis langsung menyerbu dengan pertanyaan, tapi dokter hanya menggeleng. Saya tak bisa menjelaskan secara ilmiah. Barangkali memang ada ruang untuk hal-hal yang tidak bisa kita ukur. Komentar sang dokter justru membuat nama Yayah makin viral. Forum-forum online membahas teknik pijat Indonesia. Banyak yang menyebut metode ini sebagai energi penyembuhan dari timur. Ada pula yang menuduh kejadian ini sebagai rekayasa. Tapi video amatir yang memperlihatkan ekspresi Mikhail saat jari-jarinya bergerak pertama kali membungkam para skeptis. Bagi Yayah sendiri, semua perdebatan itu tak penting. Ia tak peduli jadi terkenal atau tidak. Saya cuma pengin ayah bisa jalan lagi, biar hidupnya nggak sedih terus, katanya saat diwawancarai oleh seorang reporter. Tanpa tahu bahwa kata-katanya itu akan menjadi kutipan yang menyebar luas di media Rusia sebagai simbol empati lintas budaya. Seminggu setelah kejadian itu, Mikhail sudah bisa berdiri dengan alat bantu. Ia berjalan beberapa langkah di taman rumah sambil digandeng Katya. Semua orang yang melihatnya bertepuk tangan dan menangis. Hari itu, Mikhail memanggil Yayah untuk berdiri di sampingnya. Di depan wartawan dan keluarga, ia berkata, "Hari ini bukan aku yang ingin berdiri, tapi aku ingin berdiri untuk wanita ini. Dia bukan pembantu, dia adalah penyembuh. Dia adalah bagian dari keluargaku sekarang." Lalu ia memeluk Yayah dengan erat, diikuti tepuk tangan yang makin meriah. Tapi Yayah, dengan mata berkaca-kaca, hanya membalas pelukannya pelan dan berbisik, "Saya cuma manusia biasa, Pak. Tak ada panggung atau acara besar. Hanya taman belakang rumah dan bunga-bunga salju yang mulai mencair." Tapi momen itu menjadi kenangan abadi bagi semua yang hadir. Mikhail, yang biasanya tertutup dan dingin, kini jadi pribadi yang penuh senyum. Ia mulai aktif kembali membaca buku, mencoba berdiri sendiri, dan yang paling mengharukan, ia mulai menulis kembali di jurnal pribadinya. "Hari ini aku merasa hidup lagi, dan semua karena tangan mungil dari seorang wanita yang datang jauh dari ujung selatan dunia. Tuhan memang punya cara tak terduga," tulisnya. Yayah tidak pernah meminta imbalan apapun, tapi Mikhail dan Katya tidak tinggal diam. "Kamu sudah mengubah hidup kami. Sekarang giliran kami membantu hidupmu," kata Katya suatu malam. Mereka memutuskan untuk membiayai pendidikan dua anak Yayah hingga lulus kuliah, termasuk menabungkan dana masa depan atas nama Yayah di bank lokal. Bahkan KBRI Moskow ikut memberi apresiasi dan undangan resmi untuk hadir dalam acara budaya Indonesia-Rusia. Namun Yayah tetap rendah hati. "Saya hanya ingin pulang ke kampung, peluk anak-anak saya, dan bantu tetangga-tetangga saya juga. Mungkin Allah titipkan tangan ini bukan untuk saya sendiri," katanya lirih saat diwawancarai oleh salah satu stasiun TV nasional. Saat ditanya apakah ia akan membuka praktek atau klinik di Rusia, Yayah hanya tersenyum. "Pijat saya itu bukan dari buku. Saya nggak bisa ngajarin teknik. Yang saya tahu, kalau hati kita ikhlas, tangan kita jadi alat Allah. Itu saja," jawabnya. Kalimat itu viral di media sosial dan menjadi kutipan harian dalam salah satu majalah motivasi. Banyak orang Rusia mulai belajar lebih dalam tentang budaya pijat tradisional dari Indonesia. Dan bagi banyak orang, Yayah bukan lagi sekadar pahlawan, tapi simbol bahwa cinta, empati, dan niat tulus bisa menyentuh sesuatu yang tak mampu dijangkau oleh logika dan teknologi. Sejak kejadian itu, nama Yayah bukan hanya dikenang sebagai pembantu rumah tangga yang menyembuhkan majikannya. Ia mulai menerima undangan dari berbagai komunitas alternatif, pusat kesehatan, hingga universitas di Rusia yang ingin memahami lebih dalam apa yang disebut pijat tradisional Indonesia. Dalam satu forum budaya di Moskow,
Yayah bahkan diminta untuk mendemonstrasikan teknik pijatnya di hadapan para mahasiswa kedokteran. Namun ia menolak tampil dengan sorotan terlalu besar. Saya nggak bisa menunjukkan kalau cuma disuruh. Hati saya harus tenang, suasana harus tulus, ujarnya jujur kepada panitia. Namun begitu, di balik kerendahan hatinya, Yayah tetap bersedia berbagi kisah. Dalam satu sesi kecil di komunitas pengobatan timur, ia menjelaskan dengan bahasa yang sangat sederhana, bahkan dengan bantuan Katia yang menerjemahkan. Ibu saya ngajarin saya pakai tangan dan perasaan. Kalau pegang kaki orang, bayangkan itu kaki anak sendiri. Kalau pegang punggung orang, bayangkan itu punggung bapak kita. Jangan pernah pegang tubuh orang tanpa rasa hormat, katanya. Para peserta yang hadir, sebagian dokter, sebagian praktisi pijat, terdiam dan terharu. Mereka tak hanya belajar soal teknik, tapi belajar soal makna menyentuh dengan hati. Dalam banyak kesempatan, media Rusia bertanya apakah Yayah ingin menetap di Rusia dan membuka praktik profesional. Tawaran datang dari berbagai pihak. Bahkan ada satu klinik kesehatan holistik yang siap memberikan fasilitas penuh dan tempat tinggal. Namun Yayah selalu menolak dengan lembut. Saya kesini buat kerja. Sekarang setelah semua ini, saya ingin pulang. Bukan karena saya tidak senang tinggal di sini, tapi karena saya sudah terlalu lama meninggalkan anak-anak saya, katanya saat diwawancarai. Jawaban itu disambut dengan rasa hormat oleh banyak orang. Di negeri asing, perempuan sederhana ini bukan hanya membawa pengobatan, tapi juga membawa nilai-nilai keluarga, cinta, dan kesetiaan. Di rumah, Mikhail dan Katia tentu berat melepas Yayah. Mereka sudah menganggapnya bukan lagi pembantu, tapi bagian dari keluarga. Kalau kamu pulang, rumah ini akan terasa kosong lagi, kata Mikhail suatu pagi saat sarapan. Yayah hanya tersenyum kecil. Rumah yang penuh syukur nggak pernah benar-benar kosong, Pak. Karena kenangan baik akan selalu tinggal, jawabnya. Mikhail menunduk, menahan air mata. Dan Katia yang dulunya keras dan skeptis, kini tak bisa berhenti memeluk Yayah hampir setiap malam menjelang tidur. Kamu bukan sekadar pekerja. Kamu guru kehidupan, ucapnya suatu malam dengan suara bergetar. Sebagai bentuk terima kasih, keluarga Mikhail menyiapkan kejutan. Mereka menghubungi anak-anak Yayah di Indonesia secara langsung dan mengatur perjalanan ke Rusia. Dengan bantuan KBRI dan sponsor dari lembaga kemanusiaan lokal, 2 anak Yayah, Arif, 15, dan Siti, 12, diberangkatkan ke Rusia untuk bertemu ibunya. Momen itu menjadi puncak dari segala haru yang sudah terjadi sebelumnya. Saat Yayah melihat anak-anaknya turun dari mobil di depan rumah majikannya, ia langsung berlari memeluk mereka erat. Tangis pecah. Katia merekam semuanya, dan video itu kemudian viral di seluruh media sosial dengan caption sederhana. Perempuan yang menyembuhkan dunia akhirnya dipeluk dunianya sendiri. Mikhail pun berdiri dari kursi rodanya, berjalan pelan ke arah keluarga kecil itu, lalu ikut memeluk mereka bertiga. Kamu menyembuhkan kakiku, Yayah. Biar aku bantu kamu menyatukan kembali hatimu, katanya dengan suara lirih. Hari itu, semua yang hadir menangis. Bukan karena sedih, tapi karena menyaksikan cinta yang melampaui bahasa, budaya, dan batas negara. Beberapa hari kemudian, Mikhail secara resmi mengumumkan bahwa ia akan menjadi donatur tetap untuk pendidikan anak-anak Yayah. Tidak hanya sampai kuliah, tapi juga membantu mereka membuka usaha di masa depan. Ini bukan balas jasa, katanya. Ini bentuk penghormatan. Sementara di Indonesia, di kampung halaman Yayah di Subang, warga desa menyambut berita itu dengan penuh rasa haru dan bangga. Mereka berkumpul di balai desa menonton liputan tentang Yayah dari televisi lokal. Seorang tetangga berkata, "Itu Teh Yayah, dulu tiap sore suka urut orang kampung.
Nggak nyangka bisa menyembuhkan orang bule yang lumpuh. Ibunya, seorang wanita renta dengan kerudung lusuh, hanya menangis saat melihat wajah anaknya di layar TV. Dari kecil dia memang nurut, dan tangannya hangat. Sekarang hangatnya sampai ke luar negeri, katanya sambil mengelap air mata dengan ujung kerudung. Pemerintah daerah pun ikut memberikan apresiasi. Yayah diberi penghargaan sebagai duta budaya pijat tradisional Sunda. Di sekolah tempat anak-anaknya belajar, guru-guru menyebut nama Yayah sebagai contoh dalam pelajaran. Lihat anak-anak, orang tua kalian bisa hebat dengan niat baik dan kerja keras, kata seorang guru kepada murid-muridnya. Nama Yayah tidak hanya harum di Rusia, tapi juga di tanah airnya. Ia telah mengangkat sesuatu yang selama ini dianggap remeh, pijat tradisional kampung, menjadi sesuatu yang dihargai dunia. Waktu terus berjalan. Yayah akhirnya memutuskan untuk kembali ke Indonesia, membawa anak-anaknya pulang dan menyambut kehidupan baru. Tapi ia tak pulang sendiri. Ia membawa warisan besar, pengalaman, cerita, dan semangat untuk terus membantu sesama. Di kampung, ia membuka layanan pijat sederhana di rumah panggungnya. Tak pernah ia memasang tarif. Seikhlasnya saja, yang penting sembuh, katanya pada warga yang datang. Orang-orang dari desa sekitar pun berdatangan, dan tak sedikit yang sekadar ingin melihat wajahnya secara langsung. Baginya, hidup bukan tentang jadi terkenal, tapi tentang membuat hidup orang lain jadi lebih ringan. Kisah Yayah mengajarkan bahwa keajaiban tidak selalu datang dari orang hebat dengan gelar tinggi atau rumah besar. Kadang, ia datang dari ibu-ibu biasa, dengan tangan kasar yang sudah terbiasa memeras kain, tapi juga tahu bagaimana menyentuh dengan cinta. Dan mungkin, dalam dunia yang sibuk mencari kesempurnaan, kisah Yayah mengingatkan kita bahwa yang paling dibutuhkan hanyalah satu hal: ketulusan yang tidak dibuat-buat. Karena dari sanalah mukjizat bisa hadir. Bahkan hanya lewat satu kali pijatan,